Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali, semua ini hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon bekal kebenaran firman Tuhan untuk menolong, menyertai, dan memberi kekuatan bagi kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan sepanjang malam. Saat ini Tuhan kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, hati penuh sukacita. Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu sebelum kami memulai semua aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam hari ini. Hingga kami boleh tetap berjalan Tuhan di dalam jalan kebenaran-Mu seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita kembali dibekali dengan kebenaran firman Tuhan untuk kita masuk di dalam setiap aktivitas kami dari pagi hingga sampai malam nanti. Pagi hari ini judul firman Tuhan yaitu hamba yang melayani. Mari kita baca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-26. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita harus menjauhi nafsu orang muda. Apa itu nafsu orang muda? Yaitu emosional, ya, keadaan sesuatu yang mudah terbawa lewat segala emosi kita. Tuhan mengajarkan kepada kita, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Tuhan mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai orang-orang percaya, kita semua ini adalah para hamba Tuhan yang harus mencerminkan hidup kita sebagai orang-orang yang diutus untuk melakukan kehendak Tuhan. Di sini firman Tuhan mengingatkan kepada kita apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jauhilah nafsu orang muda. Kita semua tahu apa itu nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Berarti apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus dapat menekan emosi kita, kehendak daging kita, kehendak segala sesuatu
yang menimbulkan pertengkaran. Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita dapat menahan diri sebagai hamba-hamba Tuhan untuk membawa mereka berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Itulah yang Tuhan kehendaki. Kita semua, Tuhan inginkan kita memiliki hati yang murni, hati yang seturut dengan kehendak Tuhan, hati yang melakukan segala rencana Tuhan. Sesuatu yang tidak mudah, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau kita serahkan hidup ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan, bukan kita yang mampu, tapi Roh Kudus yang berkarya mengendalikan hidup kita, dan kita mampu melakukan semuanya ini. Apa yang diminta Tuhan? Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan masih menghimbau dan mengingatkan kepada kita lewat apa yang sudah ditulis oleh Rasul Paulus lewat suratnya di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ini. Selanjutnya, hindarilah soal-soal yang dicari-cari. Manusia seringkali mengikuti emosi, kehendak daging, selalu mencari masalah. Di sini dikatakan yang bodoh dan tidak layak engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Ini harus kita bawahi, ya. Tidak boleh bertengkar, harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dengan sabar, dengan lemah lembut, dan dapat menuntun orang, suka dan dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Apa artinya Bapak Ibu Saudara sekalian? Rasul Paulus menuliskan hal ini supaya kita ini hidup boleh menjadi contoh, hidup dengan sabar, lemah lembut, menjauhi segala pertengkaran. Jikalau ada masalah, lebih baik kita hadapi dengan penuh ucapan syukur, kita hadapi dengan ramah, kita memberikan nasihat. Dan firman Tuhan menuliskan harus cakap mengajar. Seringkali kita tidak mampu menahan emosi kita. Kembali saya ingatkan, serahkan hidupmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Buka hatimu agar Roh Kudus bekerja, berkarya sepenuhnya dalam kehidupanmu. Jikalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, firman Tuhan jadi bagian dari kehidupan kita. Tidak ada barang yang sulit, tidak ada barang yang tidak mungkin. Karena firman Tuhan menuliskan, tidak ada barang yang tidak mungkin bagi Tuhan. Itu harus kita pegang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Harus kita miliki sebagai bagian daripada kehidupan kita, agar kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi contoh, membawa damai dengan hati yang penuh kesabaran, membawa sukacita, memberikan hikmat bagi mereka yang mengalami permasalahan, yang mengalami masalah yang sulit dalam kehidupannya. Karena segala sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kita mampu untuk merubah kehidupan mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan di sini dikatakan, ya, untuk membawa mereka pada kesempatan satu pertobatan dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Tuhan ingin jadikan kita, hidup kita ini sebagai hamba-hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang melayani, berarti melayani dengan segala kerendahan hati,
melayani dengan segala damai yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, mengalami dengan segala hikmat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sehingga hidup kita boleh menjadi satu teladan, membawa pertobatan bagi mereka-mereka yang belum sadar. Dan dengan demikian hidup kita ini boleh seakan-akan boleh menjadi teladan bagi mereka untuk membawa pengenalan mereka kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan yang begitu indah, yang mengajarkan kepada kita lewat apa yang sudah ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius ini, di sini menunjukkan identitas kita, bahwa kita ini adalah para hamba Tuhan yang harus melayani. Kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kehidupan kita. Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah pilih kita ini sebagai orang-orang percaya yang mampu membawa satu teladan lewat hidup kita yang kecil ini, guna kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Untuk itu mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, lewat kebenaran firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini, kita boleh kembali diingatkan agar kita sadar kita mau merubah tata cara hidup kita dengan karakter, dengan pemikiran, dengan pelayanan yang seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga apa yang kita rindukan di dalam hidup ini, apa yang kita harapkan, janji kebenaran firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, boleh nyata dan kita nikmati di dalam hidup ini, hingga kita boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani seturut dengan kehendak Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini, yang sudah mengingatkan kami kembali bagaimana kita harus hidup sebagai hamba-hamba-Mu yang dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang dapat menjadi teladan, yang dapat memberikan satu pengertian bagi mereka agar hidup ini boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, para hamba-hamba-Mu, agar kami boleh membawa hidup ini menjadi pelayan-pelayan-Mu yang seturut dengan kehendak-Mu, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.